Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Gema Hidayah. Dunia hanya menjadi tempat hidup sementara bagi manusia. Tiada satupun makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang kekal di dalamnya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga akan menjadi tempat setelah kehidupan di dunia bagi semua umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan neraka akan menjadi tempat untuk penebusan dosa bagi para umat yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ajal sudah menjemput. Semua perbuatan kita dari amal baik dan buruk yang sudah dicatat oleh para malaikat akan ditimbang di akhirat nantinya. Penyesalan dan permohonan ampun tidak akan lagi berguna di dalam sana, karena tidak akan ada kesempatan untuk mengubah hal tersebut. Kita hanya sendiri, tidak akan ada bisa yang menolong lagi. Hanya doa dan ziarah dari para keluarga yang mampu menolong kita saat di alam barzah nanti. Lalu bagaimana orang yang sudah di alam barzah ketika diziarahi sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut Masya Allah, ini yang terjadi di alam barzah, orang yang ketika diziarahi dan didoakan. Alam barzah merupakan periode pemisah antara dibangkitkannya kembali kita di akhirat. Kita semua sahabat beriman akan kembali di pangkuan Sang Kuasa. Dunia hanya merupakan tempat kehidupan sementara saja. Di dunia ini kita pun mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan menabung pahala, dengan berbuat amal baik yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita banyak melakukan perbuatan dosa, niscaya neraka akan menjadi tempat yang kita tinggali saat di akhirat nanti. Banyak dari orang-orang yang terdekat kita, seperti orang tua, saudara, dan teman yang sudah dipanggil oleh Sang Kuasa. Mereka sudah berada di alam barzah dan menunggu dibangkitkannya kembali di akhirat pada hari perhitungan amal kelak. Sedih pasti kita rasakan saat berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Namun sebagai umat yang beriman, kita bisa mendoakan mereka agar terhindar dari siksaan kubur. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita berziarah ke makam mereka dan mendoakannya. Apa saja yang terjadi pada ahli kubur saat kita berziarah dan mendoakannya? Bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Dan bisakah mereka terhindar dari siksa kubur karena doa yang kita panjatkan sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Sebelum berlanjut, klik dulu tombol loncengnya agar kita tetap bertebar siar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ahli kubur mengetahui saat diziarahi dan didoakan. Berziarah adalah kegiatan yang mengingatkan kita bahwa kematian akan mendatangi kita semua, mengingatkan kita bahwa semua tidak ada yang kekal di dunia. Kita juga bisa mendoakan mereka yang berada di alam kubur secara langsung di depan makam mereka. Dalam berziarah, Rasulullah pun mengajarkan kita untuk mengucap salam yang ditujukan kepada ahli kubur. Salam tersebut pun tertulis dalam hadis. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kalian para penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salam tersebut sahabat beriman menjadi doa untuk mereka dan pengingat bagi kita semua bahwa kita pun akan menyusul mereka di alam barzah nantinya. Kita dianjurkan untuk banyak melakukan ziarah dan mendoakan para ahli kubur, karena mereka dapat mengetahui kita jika kita sedang datang untuk berziarah dan memanjatkan doa untuk mereka. Seperti diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari berikut ini. Ketika seorang hamba telah diletakkan di dalam kuburnya, lalu teman-temannya pergi dan meninggalkannya, sesungguhnya ia mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka. Sudah sewajarnya kita sebagai sesama umat muslim mendoakan orang terdekat kita yang sudah berada di alam kubur sana, karena akan meringankan siksaan kuburnya dan menjadi pengingat bahwa kita akan menyusul mereka nantinya.
bahagia mendapatkan kiriman doa. Doa sahabat beriman merupakan permintaan kiriman langsung yang kita panjatkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa yang kita panjatkan akan didengar Allah yang Maha Pendengar. Dari doa untuk urusan dunia dan akhirat kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepadanya lah kita memasrahkan semua akan kehidupan yang sementara ini. Doa yang kita tuju kepada orang tua akan membantu mereka akan terhindar dari mara bahaya yang ada di dunia. Setelah orang tua kita pulang kepada Sang Kuasa, maka doa kita masih akan menjadi amalan baik yang akan diterima mereka di alam barzakh nantinya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini, bila salah seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sebagai anak soleh sudah seharusnya terus mengirimkan doa kepada orang tua kita, karena doa yang diberikan kita kepada mereka dapat menambah amalan baik walau sudah berada di alam barzakh. Hal tersebut akan membuat mereka bahagia dan terhindar dari siksa kubur yang amat pedih. Seperti yang diterangkan dalam kitab Irsadul Ibad yang menceritakan seorang pemimpi yang bertemu dengan ahli kubur dalam mimpinya. Ia terheran melihat banyak dari mereka yang memungut sesuatu yang ada di sana. Ia pun bertanya kepada ahli kubur yang hanya duduk yang tidak ikut memungut itu, apa yang mereka pungut itu? Dan ahli kubur pun menjawab, mereka memungut hadiah yang diberikan oleh muslim yang masih hidup berupa bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa. Lalu sang pemimpi pun kembali bertanya, mengapa Anda tidak ikut memungut? Lalu sang ahli kubur menjawab, aku sudah cukup karena aku dikirimkan oleh anakku setiap hari dengan bacaan Al-Quran, dan saat ini anakku sedang berjualan di pasar. Setelah terbangun, sang pemimpi tersebut langsung lari ke pasar dan menemukan anak dari ahli kubur dan menanyakan tentang mimpinya. Sang anak menjawab, aku baca Al-Quran saat berziarah kubur, aku hadiahkan untuk orang tuaku. Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Mengingatkan kita akan akhirat. Berziarah menjadi pengingat bahwa kita akan menyusul mereka ke alam barzakh. Dengan selalu mengingat akan kematian sahabat beriman, mampu membuat kita untuk selalu berbuat kebaikan dan melakukan amal baik untuk menjadi bekal di akhirat nantinya. Seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis, ziarah kuburlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Dulunya aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur membuat kalian syuhud terhadap dunia dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita pun harus sadar bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Hal tersebut pun membutuhkan bekal amalan baik yang amat banyaknya. Siksa kubur yang menanti sangatlah menakutkannya bagi kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang beriman, mari kita berbanyak amal baik untuk bekal kita di akhirat kelak, sebab dunia hanyalah sementara. Sahabat beriman, jangan pernah tertipu dengan hanya bahagia dunia saja. Demikian tayangan ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Jika tayangan ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.